Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lagi melakukan yaitu pemupukan dengan pupuk tabur padat ya. Dalam artian sini pupuk padat kita gunakan yaitu NPK Mutiara dan NPK Posca. Jadi untuk melakukan pemupukan di lahan kakao ini merupakan lahan yang belum sempat kita bersihkan. Dalam artian piringannya itu tidak dibersihkan sehingga kita juga terus melakukan pemupukan karena sisa sekitar 10% lagi dari luas lahan kebun kita. Jadi ini saya sendiri melakukan pemupukan. Nah, pemupukan ini kita lakukan dengan 3 titik, yang mana sekitar dari batang kakao itu kita buka aja, yaitu serasa dari daun-daun kakao yang tertumpuk, kita buka 3 titik, lalu kita taburkan 3 genggam di setiap batangnya. Sehingga itu merupakan metode yang paling efektif ketika kita melakukan pemupukan tanpa pembersihan lahan. Nah, ini sudah pernah kita lakukan sebelumnya, makanya saya katakan itu merupakan metode yang paling efektif untuk kita lakukan pada pemupukan sebelum kita membersihkan serasah daunnya atau belum sempat membersihkan dari daun sampah yang ada di sekitar piringan pohon kakao. Nah, ini dia dengan cara cepat. Ini cukup cepat kita lakukan pemupukan dibandingkan dengan cara yang lain. Jadi pernah saya lihat itu video dia memupuk langsung menabur di sekitar pohon kakao, itu tidak betul ya. Kenapa? Karena kalau tidak dibersihkan daunnya, jadi pupuk itu terhambat oleh daun-daun yang ada sekitar dari pohon kakao tersebut, sehingga itu tidak sampai ke akar pohon kakao karena masih di atas daun. Tapi kalau kita buka seperti ini, sudah membuka daun-daunnya dan nampak tanahnya, sampai nampak tanahnya, jadi kita memupuk, menjatuhkan pupuk tersebut, akarnya langsung menerimanya. Nah, dan juga ketika hujan nanti pupuknya tidak hanyut karena sudah dihalangi oleh dedaunan yang ada di sekitarnya atau serasahnya. Jadi ini kita lakukan pemupukan di pohon kakao kita, ada yang berbentuk sambung dan ada yang lokal. Ini merupakan di daerah pasir, makanya kalau kita lihat ini cukup banyak ya pohon pelindungnya, yaitu dari batang kelor. Karena pemupukan ini kita lakukan masih di musim hujan yang cukup efektif. Jadi untuk pohon pelindungnya atau pohon pelindung dari kakao kita itu kita tebang nanti sekiranya sudah selesai melakukan pemupukan, agar matahari itu mengenai dari batang kakao dan ranting-rantingnya. Kenapa? Karena musim hujan ini kan masih tinggi. Ini saat yang saya lakukan pemupukan juga lagi mendung ya, makanya situ tidak nampak terang. Jadi kita bersihkan itu agar kakao kita sehat dan insya Allah menghasilkan buah yang cukup lebat. Nah, ini dia cara saya untuk melakukan perawatan dan pengelolaan di kebun kakao kita. Jadi itu semua lihat saya membuka 3 titik ya di setiap batang pohon kakao. Nah, ini dia, ini merupakan sisa batang yang ada lokalnya. Jadi saya tetap pertahankan karena menurut saya itu ya cukup bagus juga. Kalau kita pohon kakao yang ada lokal di kebun kita, kalau dia berpotensi buahnya itu bagus, jadi ya biarkan saja. Karena itu juga menambah produksi dari hasil panen kita. Apalagi itu yang kita katakan kualitasnya bagus ya, tetap pertahankan sehingga dia juga menghasilkan pundi-pundi rupiah yang kita dapatkan. Nah, ini dia, ini semuanya di lahan berpasir ya. Lihat itu banyak tuh pohon pelindung dari pohon kelor. Jadi itu ketika kita mupuk, setelah mupuk itu baiknya ditebang. Nanti kita tunjukkan itu penebangannya. Nah, dan usahakan kalau pelindung ini dari kayu kelor ini
kita tebang, kita kontrol untuk ukurannya. Kenapa? Karena pohon kelor ini dia batangnya cepat kali gemuk dan besar, sehingga kalau kita nanti udah terlalu besar kita tebang, itu berpotensi mengenai dari batang kakao kita. Makanya kita kontrol untuk dari ukurannya, tidak terlalu besar, kira-kira segenggam ukuran genggaman tangan lah, agar dia tidak berpotensi merusak dari batang kakao yang ditimpanya. Jadi itu dia kalau kita lihat. Dan ketika kita menebang ini kan juga kita merencanakan bahwa untuk potensinya nanti dia mengeluarkan daun juga sebagai pelindung. Itu kira-kira biasanya kan kemarau di masuk bulan Januari atau di bulan 1 itu juga dia sudah bisa sebagai pelindung, karena dia dapat dikejar sampai bulan 1 dan 2. Itu kan kayak tahun lalu itu kemarau panjang. Itu ketika saya tanam kayu kelor tidak terlalu efektif, dalam artian belum cukup untuk melindungi, tapi itu sudah terjadi kemarau. Makanya ini dia udah setengah ini ukurannya. Jadi itu hampir setahun ukurannya, ada yang hampir setahun dan ada beberapa bulan. Jadi kalau untuk saat ini bisa mengejar ke bulan 1. Kenapa? Karena ini kan udah ada akarnya, perakaran dari pohon kelor. Kalau yang tahun lalu itu masih baru ditancapkan, sehingga dia terlambat untuk pertumbuhannya. Nah ini dia juga masih kita bersihkan, dan mudah-mudahan ini bagus ya, dalam artian itu berbuah lebat dan dapat kita rasakan hasilnya di musim depan. Amin. Oke lah saudara-saudaraku, bisa kita contoh dari yang pernah saya aplikasikan, dalam artian itu termasuk bagus. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.